bilang dia. Iya. Biasanya kecilin suaranya. Iya. Ini kurang gede nggak? Oh kurang. Oh iya. Udah. Shakarapakata karapaka shekete karapakata karapaka sokoto kurapapapapapata kara shekete karapapapapa. Shukurapakata karapakata karapaka shekete karapapapapapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Shukurapakata karapaka shekete karapapapapapa. Turunlah hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Turunkan urapan-Mu di tengah kami. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kurapaka sakata karapaka shikira papa. Sekera pakora paka sakata karabaka shekere papa shekera papa. Shukura pakata karapaka sekete kera pekera shekera papa. Holy Spirit, falling this place. Let your glory fall. Let your anointing fall on my city, Lord. Turunlah hadirat-Mu untuk kota Tegal. Turunkan hadirat-Mu untuk kota Tegal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukira pakata karapaka seke. Sekira pakata karapaka syukura pakata karapapa. Syukira pakata karapaka. Sekete kerapoko syukura pakata karapapa. Sekete kerapaka sakata karapaka syukira pakata. Sokoto kurapakata karapaka shekete kete kerapakata. As we come to sing, oh Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. As we come to worship you. Shikirapakata karapaka sekete karapaka shakata karapapa shikirapakata. For this place, turunkan hadirat-Mu Tuhan. Turunkan urapan-Mu atas kota Tegal. Turunkan hadirat-Mu atas setiap kami pendengar Sebayu FM dalam nama Yesus. Shikirapaka sekete karapaka sekete karapapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu buat sore ini Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu dan lawatan-Mu. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan sudah berikan pada setiap kami Tuhan. Sungguh kami sangat mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Melalui segala persoalan, melalui setiap badai rintangan, melalui segala apa yang terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang menuntun kami dan Tuhan yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan, pada sore ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu memberikan kekuatan pada kami untuk kami semakin percaya bahwa Tuhan menjagai kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua pendengar radio Sebayu FM dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan menjamah kami, jamah kota Tegal, dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara pendengar Sebayu FM yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan sangat luar biasa bagi kita semua. Saudara-saudara, akhir-akhir ini dunia sedang digegerkan oleh keadaan di mana terjadinya penyakit menular, yaitu virus corona.
yang menyebar ke seluruh dunia. Virus ini menyebar kemana-mana, ke seluruh dunia, ke berbagai negara, yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, yang menimbulkan keresahan. Bahkan ada beberapa negara yang melakukan lockdown, mengunci negara, tidak boleh ada warga negaranya yang keluar masuk negara tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap keadaan apapun, Tuhan punya maksud tertentu. Kadang Tuhan izinkan melalui segala persoalan yang terjadi di dalam hidup kita, melalui sakit penyakit, melalui keadaan apapun, situasi apapun. Tuhan hanya ingin satu. Setiap orang percaya, setiap orang datang kepada Tuhan, setiap orang mencari wajah-Nya. Ini adalah saatnya setiap kita semua untuk mencari Tuhan, untuk memandang ke Tuhan, untuk mengarahkan hati kita, mengarahkan mata kita, pandangan kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak bisa lakukan apapun. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mengerjakan apapun. Bahkan untuk melindungi diri kita tidak mampu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat di berbagai tayangan TV bagaimana dunia ketakutan. Bahkan berbagai macam acara olahraga dibatalkan, pertandingan sepak bola dibatalkan, pertandingan olahraga, kegiatan olahraga semua dibatalkan karena dampak dari virus corona. Tapi saudara-saudara, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh terus hidup dalam kecemasan, ketakutan. Karena ada satu, yaitu perlindungan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 91. Ayat pertama, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara-saudara, kalau kita punya Tuhan, kita tidak usah takut terhadap apapun. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kita tidak usah takut terhadap apapun. Karena yang menjagai kita adalah Tuhan. Yang menjagai kita adalah Allah yang maha tinggi, pencipta langit bumi. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menjagai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kalau saudara adalah orang yang beriman, kalau saudara adalah orang yang percaya, jangan takut terhadap keadaan apapun, terhadap resesi dunia, terhadap segala virus penyakit apapun. Karena Tuhan yang menjaga kita. Iman kita yang menyelamatkan. Saudara-saudara, kemudian ayat 3 dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Setiap kita yang takut akan Tuhan, setiap kita yang mencari hatinya, yang kita mencari perlindungannya, Tuhan akan melepaskan dari segala sakit penyakit apapun, dari segala penyakit sampar apapun, penyakit yang membawa ketakutan, yang menular bagaimanapun. Kalau kita ada di dalam lindungan Tuhan, tidak ada kuasa apapun yang dapat menjamah kita, karena Tuhan yang bersama kita. Jangan takut saudara-saudara. Satu kunci yaitu kita harus cari hati Tuhan, cari wajahnya. Kita berdoa, kita menyembah Dia, kita arahkan hidup kita, kita arahkan hati kita, arahkan mata kita kepada Tuhan. Karena Dialah pelindung kita dan perisai kita. Ayat 4 dikatakan, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Saudara-saudara, Tuhan itu setia. Meskipun manusia tidak setia, tapi Tuhan itu setia. Ketika Dia berjanji, Dia Tuhan yang selalu menepati janji. Ketika Dia berfirman, maka Dia akan menggenapi firman-Nya. Di dalam dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Dalam naungannya Dia akan menjagai kita semua. Akan menjagai bangsa Indonesia. Akan menjagai kota Tegal. Menjagai setiap kita, orang-orang percaya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Dan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaan Tuhan adalah perisai kita untuk menangkal segala sesuatu yang mencelakai kita. Tuhan adalah yang menjadi pagar tembok, menjadi benteng, menjadi perlindungan, menjadi perisai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun dunia saat ini sedang diincar, sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan di berbagai negara, di kota-kota besar, banyak kota-kota menjadi sunyi, kota-kota menjadi sepi. Banyak orang ketakutan untuk keluar rumah. Mereka takut tertular oleh virus. Tapi saudara-saudara, kalau Tuhan yang melindungi kita, kita akan selalu aman. Karena perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita. Ayat 5 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara-saudara, mungkin dunia sedang mengalami hal yang mengerikan. Meskipun begitu, kalau kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan, maka kita akan aman. Tuhan tidak akan membiarkan kita celaka, tapi Tuhan akan selalu menyertai kita dan melindungi kita. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu padang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata. Dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Ini adalah saatnya setiap orang mencari Tuhan. Ini adalah waktunya bagaimana kita mencari hati Tuhan. Kita mencari dan mengarahkan hidup kita untuk Tuhan. Tuhan ingin setiap orang diselamatkan. Tuhan ingin setiap orang percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Kemudian ayat 7 dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini adalah janji Tuhan. Kita tidak akan mengalami kemalangan. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang mencelakai kita. Kita tidak akan jatuh karena Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang menjaga kita, yang memegang tangan kita. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Karena Tuhan yang menjadi naungan kita. Tuhan yang menjadi perlindungan kita, menjadi perisai dan pagar tembok kita. Ayat 8 dikatakan, engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhan. Saudara-saudara, inilah waktunya untuk kita mencari Tuhan, untuk kita berdatang pada Dia. Mungkin yang selama ini kita jauh dari Tuhan, mari datang pada Tuhan. Yang selama ini kita meninggalkan Tuhan, mari datang pada Tuhan. Mari kita cari hati Tuhan, cari wajahnya. Karena Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan di dalam Dia kita akan aman. Ayat 10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Saudara-saudara, kalau Tuhan yang menjagai kita, maka Tuhan yang akan menghalau segala sakit penyakit apapun, penyakit sampar, penyakit menular apapun. Karena Tuhan yang menjaga kita, karena Tuhan yang melindungi kita. Tuhan tidak akan menimpakan malapetaka kepada kita. Tuhan tidak akan menimpakan hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan yang menjaga kita. Amin. Kemudian ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Saudara-saudara, kalau kita percaya, di sekitar kita Tuhan utus malaikat-malaikat yang menjaga hidup kita. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan perintahkan menjaga hidup kita, sehingga hidup kita tidak celaka, sehingga hidup kita tidak akan menderita, sehingga hidup kita tidak akan kena malapetaka. Karena Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat yang menjaga kita di dalam segala jalanmu, di dalam segala apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan yang menyertai kita. Ayat 12 dikatakan, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudara-saudara, kemanapun kita melangkah, ketika Tuhan menyuruh, maka Tuhan yang akan menjaga kita. Para malaikatnya akan menantang kita, supaya kaki kita tidak terhantuk oleh batu. Bahkan ketika kita melewati hal-hal yang berbahaya, Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak membiarkan kita mengalami persoalan apapun. Saudara-saudara, ini saatnya bagi kita semua untuk berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi kota Tegal khususnya, dan juga bagi dunia. Biar melalui keadaan yang terjadi hari-hari ini, banyak orang bertobat datang pada Tuhan. Banyak orang, mereka mencari hati Tuhan. Mereka membalik kepada Tuhan. Mereka mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Bukan untuk mencari dunia ini. Karena dunia ini akan hancur dengan segala keinginannya. Tapi ketika kita sungguh-sungguh pada Tuhan, maka kita akan selalu aman di dalam pelindungannya. Ayat 14 dikatakan, sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, dan aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudara, kalau kita melekat kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjagai, maka Tuhan yang melindungi, maka Tuhan yang membentengi. Karena kita mengenal Dia, kita selalu menjadi miliknya, dan Tuhan tidak akan biarkan kita mengalami kecelakaan. Ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Setiap orang yang ada di dalam naungan Tuhan akan dilepaskan dari segala keadaan apapun, dari segala penyakit apapun, dari segala virus apapun, termasuk virus corona. Jangan takut. Mungkin dunia penuh ketakutan hari ini, tapi kita, orang-orang yang memegang janji Tuhan, orang-orang yang memegang firman Tuhan, orang-orang yang percaya dan melekat kepadanya, jangan takut. Karena Tuhan yang berjanji akan menjagai kita,
melindungi kita, akan menopang kita. Dia adalah perisai, dia adalah pagar tembok, dia yang menaungi kita. Dia tidak akan membiarkan kita celaka. Saudara-saudara, ini adalah saatnya kita juga berdoa bagi setiap orang-orang, bagi kota kita, bagi bangsa Indonesia, bagi dunia ini, supaya semakin banyak orang yang mencari hati Tuhan, semakin banyak orang mencari wajah Tuhan. Biar pertobatan terjadi, kegerakan Tuhan terjadi, karena ini adalah lawatan Tuhan. Ini adalah hari-hari terakhir di mana Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas setiap orang. Dan setiap orang yang percaya, mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Ada perlindungan Tuhan atas bangsa Indonesia. Ada kemuliaan Tuhan atas bangsa Indonesia. Ada pagar tembok atas bangsa Indonesia. Ada perisai yang melindungi Indonesia. Kota Tegal ada di dalam tangan Tuhan. Ada naungan Tuhan. Ada sayap Tuhan atas kota ini. Ada kemuliaan Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini, bagi kota Tegal. Ada anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan. Ini adalah saatnya untuk kita semua mencari Tuhan. Ini adalah saatnya untuk kita melekat kepada Tuhan. Ini adalah saatnya untuk kita membangun iman kita, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Biarkan hati kita selalu menjadi miliknya. Kita berdoa supaya semua yang terjadi ini segera berakhir. Tapi biar kehendak Tuhan, karena Tuhan tahu lebih lagi. Saudara-saudara, mari kita terus melekat kepada Tuhan. Biar kita selalu menjadi miliknya. Kita akan berdoa bagi kota kita. Kita akan berdoa. Saudara-saudara, dimanapun saudara